Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini tanggal 10 Januari 2023. Hal apa saja yang bisa menjadi rekomendasi hari ini, yaitu ada diantaranya adalah UNVR, kemudian ada Mika, ada JSMR, ada Akses, ada Antam, ada Harum, dan ada Tins ya. Ada beberapa saham energi, kemudian ada emas, kemudian ada uh, konsumer ya, seperti UNVR. Oke, kita akan lihat langsung. Kebetulan Bapak Ibu punya penampilan adalah Antam ya. Oke, Antam kemarin lumayan naik ya, sekitar 3%. Alhamdulillah porto saya sudah 5%-an ya. Kemarin sempat mau jual di 2080, ternyata belum sampai hari kemarin ya. Alhamdulillah mungkin rezeki yang agak naik lagi. Jadi kita bisa swing lagi ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat untuk Antam. Ini ya, kemarin di 2060 Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat ternyata ada gap up. Gap up ini ada sekitar pembuka di 2010. Jadi ada gap sekitar berapa fraksi ya? Ada 4 fraksi Bapak Ibu gapnya. 4 fraksi gapnya. Dan biasanya kalau gap begini biasa menutup kembali Bapak Ibu ya. Jadi yang ingin entry mungkin bisa entry kembali di 1985. Apabila mau entry ya. Sebentar kemungkinan akan naik dulu. Karena ini sepertinya akan berbalik Bapak Ibu ya. Ini akan berbalik. Yang sudah ada emitennya mungkin bisa juga menjual ya. Menjual pelan-pelan. Bisa menjual di 2080 atau di 2100 Bapak Ibu. Kenapa ini ya? Ya, oke ya. Jadi yang mau entry bisa menunggu saja dulu Bapak Ibu, menunggu. Kemarin sempat agak jauh ya, karena memang kemarin sempat agak ke bawah, tapi karena trennya memang akan naik kemarin, karena banyaknya asing membeli saham, saham yang emas, ini ada berimbas di Antam, sehingga kemarin sempat naik sampai 3% ya Bapak Ibu, dan ada gap 4%. Jadi kita bisa entry kembali, kalau Bapak Ibu ingin entry bisa dibawa di atas 2000 ya Bapak Ibu, bisa di 2000, bisa di 2010 ya, untuk mau entry kembali bisa 2010. Jadi ini fraksi 10 ya, jadi kelihatan 215 tapi ini adalah fraksi 10 karena sudah di atas 2000. Jadi kalau di bawah 2000 Bapak Ibu fraksinya 5, jadi kelipatan 5. Jadi kita bisa memulainya dari 2010, 2020, 2030 ya. Jadi kita bisa entry dari 2010 sampai di 2000, dari 2020 ya, ambang batasnya 2020 sampai di 2040 Bapak Ibu kalau ingin entry. Jadi 2020 sampai 2040 ya. Di 2020 kita cek di 2020 ya ini ya. Ini kita kasih geser sedikit 2020 sini. Mau entry-nya kembali di 2020 sampai di 2030, 2040. Entry buy. Kemudian targetnya bisa di 2000, bisa di 2080 ya. Kan ini fraksi 10, bisa di 2080. Ini kemarin 2070. Bisa juga di sini Bapak Ibu targetnya. Ini dia 2100. Ini ya bisa di sini targetnya di 2180. 2180 pas di sini. Entry sini ya. Kalau apabila target ini, apabila targetnya tercapai Bapak Ibu, apabila dia tembus, jadi kita ambil di sini, kemudian ternyata tembus di 2120, tembus ke atas, kemungkinan bisa naik lagi di 2180 ya. Setelah tembus lagi kemungkinan bisa naik di 2200-an lagi ya, tergantung peluang pasar. Oke, yang mau entry di Antam bisa entry di 2020 sampai atau 2010 ya, di atas 2000 lah ya, di atas 2000 sampai di 2040. Oke, Antam kita clear, kita ke Harum. Saya penasaran dengan Harum Bapak Ibu ya. Kita ke Harum dan UNVR.
Harum, wow ini harum ya, bagus untuk entry swing. Jadi saya sarankan untuk swing Bapak Ibu, kita bisa mulai entry di harga, ternyata ada, kita hapus dulu ya, ini kita hapus dulu. Kita cukup menggunakan 2 saja dulu. Jadi ini penutup ada di 1575, jadi karena di bawah 2000 jadi fraksi 5 Bapak Ibu, jadi pemahaman fraksi diharap diingat baik-baik ya, karena kalau kita tidak paham dengan fraksi, rekomendasi kita terhadap harga-harga yang telah kita plankan akan terhempas karena kita akan tidak masuk dalam antrian. Oke, ini dari Harum 1575, kita bisa entry kembali di harga ini 1560 ya. 1560, 1560 atau 1560 ya, bolehlah 1560. Dia bisa masuk di sini 1565 ya, 1565. Bisa entry 1565, kemudian targetnya bisa ke sini ya. Kita ambil di sini saja. Coba kita ambil, kita coba ambil trend line Bapak Ibu ya. Jadi yang candle merah kita kita ketemu dengan candle merah lagi, kemudian titiknya kita ya gini ya. Ini titiknya. Nah, kita akan lihat yang mana yang nemunya ya. Ternyata iya ketemu di sini Bapak Ibu. Ketemu pas di garis sini, jadi targetnya bisa kita ke 1660 ya. Ini ada di sini ketemu, ada berapa yang kena, ada candle merah ada 2. Ini ya, agak lumayan banyak yang kena Bapak Ibu. Bisa targetnya di sini untuk 1660 ya. 1660 untuk Harum. Nah, kalau tercapai lagi, kita bisa swing lagi sampai berada pada ini. Pada indikator siksak warna merah, itu adalah pertanda kita akan entry sell ya, kita menjual. Jadi kita membeli di harga yang seperti ini. Kalau untuk zigzag, kemudian kita menjual untuk warna merah seperti ini. Kalau di stokastik RSI, kita membeli pada posisi di area overbought, namun untuk menjual berada di area salah ya, oversold ya, jenuh untuk menjual, kita membeli di sini. Kemudian kita akan menjual di area overbought, jenuh untuk membeli ya di sini. Di area-area sini. Kita lihat ini. Apabila kita ngambil di area sini, ya, ini sudah di puncak, walaupun masih ada entry, masih ada ke atas lagi, tapi ini sudah merupakan pertanda bahwa kita segera harus bersiap-siap untuk menjual ya. Kemudian dia turun ke bawah, ini kemudian turun ke bawah lagi ya, ini turun ke bawah. Oke, Bapak Ibu, jadi perhatikan apabila sudah memasuki area jenuh untuk membeli, sebaiknya untuk melepas ya. Oke, Harum kita clear, kita ke ONVR. ONVR tadi yang pertama saya buka, cuman karena penasaran dengan Antam, saya Antam duluan yang saya buka ya. Nah ini ONVR cukup bagus Bapak Ibu, ONVR. Kemarin masih ada lagi kebimbangan ya, karena nah jadi kalau kita candlenya hijau yang kita pakai dia ke atas ya Bapak Ibu. Kalau candlenya warna merah kita akan ke bawah ya untuk trend lainnya. Nah ini ya, dia sudah menyentuh. Ini agak curang sebenarnya, masih belum enak untuk menarik garis. Harusnya di sudut 45 enaknya Bapak Ibu, di 45 yang bagus. Seperti ini bagus 45. Oke, kita perhatikan ini sudah melewati Bollinger Band, kemudian juga melewati garis trend line ya. Jadi saya menempatkan garis ini ke sini, saya menghubungkan ini, jadi yang lain mengikut. Ya, jadi 2 atau 3 candle lebih yang kita hubungkan. Nah, namun kalau trend line sebaiknya 2 candle saja berarti ya, karena dia miring kan. Kecuali dia bentuknya 45 derajat, kemungkinan ada beberapa candle. Oke, ini kita lihat untuk entry buy Bapak Ibu, apabila ingin entry kembali bisa entry di harga support di Bollinger Band ya, di 4740. 4740 untuk kita entry buy kembali.
Atau bisa juga ngambil masuk di sini ya. Masuk di sini bisa di 4730. Kemudian targetnya di ini agak rendah. Ini ada gap down Bapak Ibu ya, ada gap down untuk 4850 belum 4760 ya terakhir. Di sini 4760. Kemungkinan dia akan ke kita lihat apa yang ada yang kena ya. Ini tidak kena. Oh, ini yang kena Bapak Ibu. Ini kena berarti dia akan ke targetnya kembali ke 4760. Agak sulit di ini ya, ini agak banyak. Ini agak banyak untuk oke, ini masuk di titik sub end titik apa? Titik resisten. Masuk di titik resisten ya, ini resisten, ini resisten. Ada berapa yang kena ya? Ini ada berapa yang kena Bapak Ibu? Ini bisa menjadi andul kita, acuan kita untuk entry buy ya, entry buy, entry sell. Atau di sini kita ambil di Bollinger Band-nya. Di Bollinger Band bagian atas. Untuk yang dekat ya di 4880. Jadi yang mudahnya kita ambil Bollinger Band sebagai titik support yang bagian bawah di 4720 ya, atau di sini juga bisa di ujungnya Bollinger Band. Ada berapa juga yang dapat, ada berapa support di 4740 ya, 4740. Kemudian entry sell-nya di 4880. Kita akan ke TINS. Kita akan ke TINS. Kita akan ke TINS, TINS juga akan mulai berbalik ya Bapak Ibu. Nah, namun ini belum ada hijaunya ya, belum ada hijaunya. Apabila dia melewati titik ini, ya seperti sebelumnya, apabila melewati Bollinger Band tengah, maka dia akan trennya naik Bapak Ibu ya. Jadi kita menunggu pada saat dia masuk atau melewati tengah, jadi kita bisa entry di untuk TINS bisa entry di harga ini. Buy on support boleh ya Bapak Ibu. Kita ambil di buy on support. Ini warna hijau. Kemudian kita targetnya ini agak agak sideways sih, agak apa? Agak agak rendah ya, masih lurus, masih kondisi sideways. Kita akan ke untuk untuk apa membuat tren lainnya juga agak kesulitan Bapak Ibu ya. Jadi targetnya bisa di sini paling dekat di harga 1215 ya, 1215 untuk TINS. Oke, kemudian kita cek lagi apa yang bisa Unfair sudah Mika belum ya? Mika, kemudian JSMR Access. Kita Mika, Mitra Keluarga Sehat. Nah, ini Mika juga kemarin sempat ya kita buat supportnya. Dia masuk di 3000, ternyata ini masuk di sini. Masuk di 3000. Dia supportnya kembali di 3000. Nah, ini kita lihat yang mana yang ketemu ya. Ini ada berapa yang ketemu Bapak Ibu ya? Dia di resisten kemarin ketemu. Ini lagi di sini titik resisten 3000. Nah, kita bisa entry kembali di harga. Kita akan turunkan sedikit. Mika ini kita ngambil coba di 2970 ya. 2970 karena ini fraksi 10 berarti ada 2 sampai 3 fraksi ya. 2 sampai 3 fraksi untuk kita entry buy. Jadi kita bisa entry buy di 2970. Entry sell-nya bisa di sini Bapak Ibu di 3100 ya. Karena sudah melewati ini kita bisa ke 3100 atau bisa di sini. Bisa di 3050. 350 ini yang mana yang kena ya? Ini ya, ini juga kena 3050. No ya, ini ya.
Oh, ini yang kena di sini. 3050. Kalau kita mengambil untuk Bollinger Band ya. Oh no. 3040. Kita ambil sini saja Bapak Ibu ya. Kita ambil di 3100 untuk swing ya. Jadi kalau yang dua di atas 2000 sebaiknya swing Bapak Ibu. Swing juga itu bisa kita maksimalkan pendapatan sampai 5% ya, 3 sampai 5%. Oke, Mika sudah kita ke apa ya? JSMR ya. Kita ke JSMR. JSMR. Ya, betul JSMR baru akses. Ini JSMR juga punya sentimen yang menarik ya. Positif, melebarkan sayap. JSMR, kemudian era juga bisa Bapak Ibu lihat ya. JSMR. Oke, JSMR juga akan kayaknya kan mulai berbalik lagi Bapak Ibu, ada volume. Jadi kita juga melihat volume ya, ada volume banyak. Kemungkinan masih trennya naik. Walaupun hati-hati ini belum ada pertanda akan ke bawah ya. Ini ya, jadi kalau sudah muncul indikator seperti ini biasanya tidak akan melewati ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin entry bisa entry di sini di 3120. Kemudian untuk entry sell-nya bisa ini enggak, biasanya tidak melewati ini Bapak Ibu ya. Kita lihat ini. Ini dia tidak melewati yang paling atas ya. Jadi kemungkinan dia akan di sini saja ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba lihat dia akan masuk di 3190. Dia akan bisa untuk apa? Untuk targetnya kita ke 3190 ya. 3190. Ini ada sempat masuk di sini, tidak sampai ke atas ya. Ini juga begini. Dia tidak akan melewati garis puncak. Kita akan lihat sebentar. Ya, semua apa istilahnya ya, semua terjadi di pasar. Kadang apa yang kita lihat melalui technical analysis, kita plan kan, bukan lihat ya, kan kita bukan peramal. Yang kita trading plan kan, dan grafik-grafik yang ada sebenarnya berdasarkan pola yang terbentuk sebelumnya, sehingga merupakan dia akan terjadi pada saat pasar sudah berlangsung ya. Jadi pasar berlangsung baru indikator akan membaca, karena memang pada dasarnya adalah data Bapak Ibu ya. Jadi yang kita lihatnya adalah data. Jadi pada saat pasar berlangsung, data itu mulai mengakumulasi, mulai membentuk tabulasi seperti ini. Jadi ini merupakan tabulasi yang merupakan akumulasi dari proses transaksi di pasar modal ya, antara pembeli dan penjual. Oke, untuk akses sepertinya juga hampir sama dengan sebelumnya ya, JSMR. Karena sudah terdapat ini, jadi kita mesti hati-hati karena trennya akan turun Bapak Ibu ya. Apalagi kalau sudah melewati ini. Jadi kalau untuk akses mungkin perhatikan dulu, jangan dulu entry. Apabila AVG berada di atas open ya, bisa entry Bapak Ibu. Sekali lagi sebenarnya kita enak entry-nya di sini. Di pada saat oversold. Kemudian kita jual di pada saat overbought. Jadi gini, biarkan saja dulu turun. Nanti pada saat area ini baru kita akan entry kembali. Oke, untuk akses cukup ya Bapak Ibu. Saya penasaran dengan Wins. Sudah lama tidak pegang Wins. Saya akan coba lihat Wins apakah kemarin sempat naik ya atau merah. Karena biasanya Senin hijau ya, biasanya Senin hijau. Wow, ternyata minus ya kemarin, minus 4,26%. Tapi ini candlenya hijau ya, di sini merah. Oh, sempat satu fraksi Bapak Ibu ya, satu fraksi di atas. Jadi untuk Wins kemarin dibuka di harga 264 ya, ternyata 264, tapi lumayan sebenarnya Bapak Ibu. Dia buka di 264, kemudian dia sempat naik di sini. Sempat naik di harga 286. Jadi lumayan ya di 286. 264, 286, 20-an untuk Wins. Nah, cuma targetnya kita kejauhan ya. Ternyata kejauhan, dia cuma sampai di sini. Kita akan lihat, oh di sini ya.
Sini ya, ternyata. Ini ada histori sebelumnya di area sini. Ya, jadi Bapak Ibu untuk technical analysis sebenarnya cocoknya di saham-saham yang liquid ya. Jadi untuk saham-saham yang di bawah mungkin ada sedikit tambahan-tambahan lagi untuk kita lebih apakah arahnya ke situ atau seperti apa. Oke, mungkin sekian dulu Bapak Ibu. Mohon maaf apabila plan yang kita rencanakan kadang meleset karena memang seyogianya plan adalah ikhtiar kita untuk melihat atau mengambil harga entry ya, entry harga berapa kita akan beli, kemudian ikhtiar kita juga akan mencoba menawarkan di harga berapa ya, di harga harga sesuai dengan yang kita pahami. Sebisanya Bapak Ibu sebelum membeli suatu emiten, membeli saham sebisanya membuat technical analysis dulu sebelum main hajar ya. Karena sebaiknya kita juga berikhtiar dalam belajar untuk mengetahui dan memperkecil yang namanya keraguan-raguan ya. Ingat, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang seakan-akan judi, bukan Bapak Ibu ya. Jadi pasar modal ini adalah ikhtiar kita atau sama halnya dengan berdagang ya. Jadi jual beli di pasar tradisional pada umumnya, hanya saja kita berada di pasar modal yang merupakan bukan seperti pasar-pasar tradisional lainnya. Malahan kita bisa mendapatkan hak ya, hak kepemilikan usaha atas investasi yang telah kita bayarkan ya. Jadi sebenarnya lebih enak lagi kalau kita menabung saham apabila Bapak Ibu memang masih dalam apa istilahnya ya, masih memiliki pekerjaan tetap. Karena untuk trading sebaiknya mengamati ya, sebaiknya mengamati. Nah, kalau memang pekerjaan kita atau kegiatan kita memang full di trading ya, kita harus betul-betul paham secara fundamental analisis dan secara technical analisis ya. Sebaiknya mengikut fundamental analisisnya walaupun hanya trading, karena dengan kita memahami FA-nya, kita tidak ragu untuk membeli di saham itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Dan apabila Bapak Ibu belum memiliki akun RDN, bisa membuat akun RDN di sekuritas kami ya, yaitu Pintrako Sekuritas. Dan sumber informasi yang telah saya berikan ke Bapak Ibu adalah milik Pintrako Sekuritas. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu.